Catatan sejarah mengenai Musa, baik di Mesir maupun di Palestina, hampir tidak ada. Saya menggunakan kata hampir, karena etimologi kata Musa sendiri, sangat ambigu. Pertama, nama Musa jelas menunjukkan, bahwa itu adalah nama Mesir, sama seperti Ahmose, Thutmose, atau Ramose. Namun bila kita tinjau satu persatu, tidak ada paralelitas figur Mesir ini, dengan kisah Musa dan Bani Israel. Selama hampir 200 tahun, para sarjana telah menaruh perhatian besar akan kisah Musa dan Eksodus. Ratusan survei dilakukan di setiap jengkal tanah Palestina hingga Mesir, demikian pula berbagai macam ekskavasi. Namun, alih-alih menemukan bukti migrasi ratusan ribu orang dari Mesir, atau kemunculan satu orang pemimpin bernama Musa, mereka menemukan banyak sekali bukti-bukti yang saling bertentangan satu sama lain. Sebelumnya, Anda perlu memisahkan dulu mana narasi yang sudah bercampur dengan narasi asli dalam kitab suci. Di sini saya tidak membahas dari segi agama, tapi dari sudut pandang sejarah. Baiklah, kita mulai dengan yang ringan dulu. Di beberapa sumber yang sudah banyak beredar, banyak yang meyakini bahwa Fir'aun itu adalah Ramses II, karena setelah kekuasaan Ramses II, diketahui bahwa bangsa Israel sudah bernomaden, tidak lagi diperbudak penguasa Mesir. Namun belakangan diketahui, bahwa Fir'aun Ramses II adalah Fir'aun yang adil dalam masa pemerintahannya. Ini tentu bertentangan dalam isi kitab Taurat, Al-Quran, dan Injil. Fir'aun kedua yang dicurigai, adalah Meneptah, atau Merneptah, anak ke-13 Ramses II ini, diketahui selama masa pemerintahannya, Meneptah merupakan Fir'aun yang kejam dan tidak adil. Diketahui, Fir'aun yang mengejar Nabi Musa dan Fir'aun yang mendidik beliau, adalah orang yang berbeda. Jadi, kemungkinannya adalah Ramses II yang mendidik seorang bayi Nabi Musa. Setelah lengser digantikan anaknya, dan Nabi Musa juga sudah besar, Meneptahlah yang mengejarnya. Ini baru kemungkinan yang ringan dulu. Ada bukti lain lagi, bahwa bangsa Israel disebut dalam prasasti Merneptah. Prasasti ini dikenal luas, karena merupakan dokumen Mesir kuno pertama yang menyebut Isrir, atau Israel. Namun, penyebutan Israel dan Kanaan hanya sedikit, dan sebagian besar prasasti ini menyebut kampanye Merneptah terhadap Libya. Setelah menyebutkan kemenangan Merneptah terhadap Libya dengan panjang lebar, beberapa baris terakhir prasasti ini berkaitan dengan Kanaan. Hal Israel pertama dan satu-satunya yang disebutkan dalam prasasti Mesir, hanya menginformasikan bahwa Israel dibiarkan gersang dan benihnya tidak ada. Bukan seperti yang ada dalam cerita epik membelah air dan sebagainya. Berikutnya, sudah sering beredar bahwa Profesor Maurice Bucaille akhirnya masuk Islam gara-gara meneliti jasad Fir'aun. Dia meneliti jasad Fir'aun Ramses II, dan menyimpulkan bahwa sisa-sisa garam yang menempel di tubuh jasad itu adalah bukti nyata bahwa dia meninggal di laut. Namun, yang tak banyak disebarkan adalah informasi mengenai keberadaan garam pada mumi lainnya. Kadar garam tinggi praktis ditemukan di semua mumi, karena proses pembalseman menggunakan natron yang punya kadar garam tinggi. Jadi, kesimpulan yang diambil sang profesor belum menyeluruh di semua mumi. Karena tidak mungkin, semua Fir'aun mati tenggelam di laut. Selanjutnya, yang juga sudah banyak beredar, adalah berita tentang seorang arkeolog bernama Ron Wyatt, pada tahun 1988 mengklaim telah menemukan bangkai roda kereta tempur kuno yang berada di dasar Laut Merah. Ron Wyatt mengatakan, bahwa itu adalah bangkai kereta tempur Fir'aun, yang tenggelam di Laut Merah. Masalahnya, Ron Wyatt itu bukan arkeolog, dan para peneliti tidak ada yang percaya pada dia. Hampir semua cerita dalam Alkitab pernah ditemukan olehnya. Ini orang dapat wangsit, atau gimana? Selain itu, ada pula kabar bahwa para ilmuwan yang dipimpin oleh Profesor Abdel Muhammad Gader dan terkait dengan Fakultas Arkeologi Universitas Kairo, telah menemukan 2 kereta perang, dan lebih dari 400 kerangka yang berbeda, serta ratusan senjata dan potongan baju besi, yang menunjukkan bahwa pasukan dalam jumlah besar mungkin telah tewas di lokasi tersebut. Namun, menurut Wikipedia, media yang memberitakan itu adalah situs berita palsu dan satir. Ditambah lagi, Universitas Kairo sudah membantah melalui Associated Press, bahwa tidak ada staf pengajar bernama Profesor Abdel Muhammad Gader yang merupakan orang yang membuat pernyataan soal penemuan arkeologi tadi.
Untuk mengungkap misteri ini, kita harus membaca sumber utama dari kisah Musa, yakni Bible. Karena Quran tidak memberikan petunjuk apapun baik lokasi, waktu maupun nama-nama yang terkait dengan kisah ini. Kecuali mungkin nama Haman, yang kadang dikritik oleh beberapa sarjana, sebagai kesalahan narasi. Pertama, kisah pengusiran bangsa asing yang menimpa migran Yahudi sebagaimana termaktub dalam kitab suci, memiliki padanannya dalam sejarah Mesir kuno. Yakni periode dinasti ke-15, atau yang lebih dikenal dengan bangsa Hyksos yang berlangsung antara tahun 1650 sampai 1550 sebelum Masehi. Hyksos sendiri berarti para penguasa asing, yang merujuk pada sekelompok ras asal Levan, entah itu Kanaan, Yahudi, atau bahkan Arab yang berkuasa di Mesir bawah pada periode tersebut. Jadi, pengusiran bangsa asing yang sebelumnya memerintah Mesir, adalah sebuah fakta historis. Kedua, untuk mengetahui waktu Eksodus, keluarnya Musa dan Bani Israel dari Mesir, para sarjana biasanya merujuk pada kitab 1 Raja-Raja pasal 6, yang menyebut waktu pembangunan kuil Sulaiman di Yerusalem, dimulai 480 tahun setelah peristiwa Eksodus. Bila Sulaiman berkuasa mulai tahun 970 sebelum Masehi, maka kita akan mendapat angka berupa tahun 1450 sebelum Masehi. Fir'aun yang berkuasa pada tahun tersebut, adalah Tutmose III dari dinasti ke-18, yang berkuasa antara tahun 1479 sampai 1425 sebelum Masehi. Jika kita mencocoklogikan kisah Eksodus dengan peristiwa pengusiran bangsa Hyksos, maka akan ada cacat kronologi. Karena kisah Musa, sudah telat 1 abad. Tapi jika mencocoklogikan Tutmose III sebagai Fir'aun Eksodus, kita juga gagal. Karena pada masanya, kota Pirameses dan Per-Atum bahkan belum ada. Kedua kota ini punya peran yang sangat signifikan. Ketiga, dalam Eksodus 1 dijelaskan bahwa Bani Israel diperbudak di Mesir untuk membangun kota Ramses dan Pithom. Kedua kota ini diidentifikasi oleh para sarjana sebagai kota Pirameses dan Per-Atum. Kota Pirameses sendiri sebelumnya merupakan istana musim panas dari Seti I dari dinasti ke-19, sebelum dibangun menjadi kota garnisun oleh putranya Rameses II, yang berkuasa antara tahun 1279 sampai 1213 sebelum Masehi, dan terletak tidak jauh dari reruntuhan kota Avaris ibu kota Hyksos. Selain Pirameses, sang Fir'aun juga membangun kota Per-Atum, atau lebih dikenal sebagai Pithom di Bible. Dengan demikian, identifikasi Rameses II sebagai Fir'aun Eksodus, memiliki landasan teoritis yang kuat. Keempat, coba kita lihat pelajari lagi prasasti Merneptah. Prasasti ini ditulis pada tahun kelima masa pemerintahan Fir'aun Merneptah, yang menggantikan Rameses II pada tahun 1213. Di baris ke-27 prasasti tersebut ditemukan kata Isrir, sebagai wilayah atau nama kota dan suku yang berhasil ditaklukkan oleh Merneptah, saat melakukan kampanye di Levan. Mayoritas sarjana berpendapat, kata tersebut merujuk kepada Israel dan merupakan bukti pertama keberadaan nama ini dalam catatan Mesir. Apabila prasasti Merneptah ditulis pada 1208 sebelum Masehi, maka tidak mungkin peristiwa Eksodus terjadi di bawah tahun tersebut. Karena Bani Israel sudah keluar dari Mesir. Dengan demikian, peristiwa ini paling mungkin terjadi sebelumnya. Tapi kapan? Katakanlah, Musa dan Bani Israel berputar-putar tidak jelas di padang gurun selama 40 tahun, berarti 1208 ditambah 40 tahun, dan kita akan mendapatkan tahun perkiraan Eksodus antara 1250 hingga 1248 sebelum Masehi. Ini tahun yang sangat bagus sebenarnya, karena pada tahun ini Rameses II masih memerintah Mesir. Yang jadi permasalahan, dalam narasi Quran dan Bible, Fir'aun yang mengejar Musa, mati tenggelam di laut. Sedangkan, Rameses II, masih segar bugar hidup berumur panjang hingga 37 tahun kemudian. Ini kemuskilan sejarah yang harus dipahami terlebih dahulu, sebelum melakukan pengecekan empirik atas jasad sang Fir'aun, yang sebenarnya juga tidak mungkin, karena sudah tidak ada paru-paru di dalam muminya. Kelima, pada abad ketiga sebelum Masehi, sejarawan Mesir Manetho menceritakan sebuah kisah mengenai seorang Fir'aun bernama Amenopis yang berniat membersihkan kota dari para penderita kusta. Mereka kemudian dikumpulkan di sebuah kuil. Di sana, para penderita kusta ini mengangkat seorang pendeta menjadi pemimpin mereka. Pendeta ini yang bernama Osarsep,
pemimpin pemberontakan yang memaksa Firaun untuk keluar dari kota. Ia juga mengundang masuk pasukan Hyksos, sebelum merubah namanya menjadi Moses. Osarsep sendiri, akhirnya dapat diusir dari Mesir, dan keamanan bisa dipulihkan kembali. Tidak ada yang bisa membuktikan kebenaran kisah Manetho ini. Beberapa ada yang menganggapnya sebagai legenda, atau kesalahan Manetho dalam mengidentifikasi Musa sebagai Yusuf. Kata Osarsep sendiri, dipercaya beberapa sarjana sebagai paduan dari kata Osiris, dan Joseph. Lainnya menganggap, kisah tersebut sebagai narasi anti-Yahudi yang muncul di Alexandria pada era tersebut. Keenam, pada 1855, beberapa penduduk menemukan gulungan papirus di sebuah makam batu di Deir el-Madinah, Mesir. Papirus ini kemudian dibeli oleh kolektor benda-benda antik asal Inggris bernama Anthony C. Harris, yang kembali dibeli oleh British Museum pada 1872. Papirus yang kemudian dikenal sebagai Papirus Harris ini, ditulis pada masa pemerintahan Rameses III dari dinasti ke-20. Salah satu bagian paling menarik dari manuskrip ini, adalah kisah mengenai huru-hara yang menimpa Mesir di akhir dinasti ke-19. Seorang suriah bernama Irsu, bersama para pemimpin dan penguasa kota-kota sebagai kepala suku. Dia meminta upeti kepada seluruh penduduk, dan menjarah harta benda mereka. Kemunculan Irsu sebagai pemimpin huru-hara, membuat Mesir jatuh dalam kekacauan. Pasukan Irsu sendiri, akhirnya dapat dikalahkan oleh Setnahte, seorang kerabat jauh Rameses II sekaligus pendiri dinasti ke-20. Lalu pada tahun 1973, sarjana menemukan sebuah prasasti di Pulau Elephantine, Mesir, yang ditulis oleh Setnahte. Dalam prasasti ini, Setnahte menceritakan kisah huru-hara yang terjadi di Mesir sebagaimana dijelaskan sebelumnya oleh putranya Rameses III di Papirus Harris. Siapakah Hirsu asal Suriah ini, yang digambarkan sebagai sosok pembuat onar yang merusak kuil-kuil Tuhan di Mesir? Menurut Israel Knoll, nama Hirsu dalam Papirus Harris dan prasasti Elephantine ini, tidak lain dan tidak bukan adalah Osarsep, sebagaimana dituturkan oleh Manetho, yang menganggapnya sebagai Musa. Ia memaparkan sejumlah argumentasi atas pemikirannya itu. Kata Hirsu dalam bahasa Mesir kuno, berarti, self-made man, atau orang yang mengangkat dirinya sendiri, entah sebagai pangeran entah pula sebagai raja. Deskripsi Hirsu ini, sangat mirip dengan etimologi kata Mose. Dalam bahasa Mesir kuno, Mose berarti anak, dan sering disambung dengan nama-nama Tuhan, seperti Tutmose, anak Tuhan Tut, atau Ra-Meses, anak Tuhan Ra. Mirip seperti kata Abdul dalam bahasa Arab, yang kerap digandeng dengan nama Tuhan semacam Abdur Rahman, Abdul Ghafur, hingga Abdus Salam. Nama Musa sendiri, tidak digandeng dengan nama apapun, dikarenakan ia adalah orang asing, bukan orang Mesir. Dalam konteks ini, ia dianggap bukan anak siapa-siapa, atau orang yang mengangkat dirinya sebagai seorang anak yang mirip dengan konteks Hirsu. Knoll berspekulasi, bila Hirsu ini merupakan anak angkat dari Seti II dan Tuosret, yang tidak memiliki penerus. Maka tatkala Tuosret meninggal, Hirsu mengangkat dirinya sebagai penguasa baru Mesir, dan melakukan pengrusakan terhadap kuil-kuil bangsa Mesir. Tentu banyak yang memiliki pandangan berbeda dari Knoll soal Hirsu ini. Egiptolog Hans Goedicke misalnya, menyebut bila Hirsu itu beroperasi di wilayah jajahan Mesir di Levant, dan tidak membuat onar di Mesir proper. Meski demikian, setidaknya kita memiliki sejarah alternatif, saat membahas historisitas Musa lewat sosok Hirsu ini. Kelemahan terbesar dari kisah Musa, adalah tidak adanya nama sang Firaun. Bagaimana mungkin tokoh sentral dalam sebuah cerita tidak disebutkan namanya? Tidak mungkin Musa dan rakyat Israel tidak tahu nama raja mereka. Kesimpulannya, dari sisi sejarah Mesir, kisah Firaun Mesir tenggelam, belum terbukti nyata. Tidak ada Firaun yang tercatat mati di laut. Atau bisa juga, buktinya belum ditemukan. Saya curiga, kejadiannya bukan di Mesir, melainkan di tempat lain. Ibarat polisi, mencari di TKP yang salah.